Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang kebijakan baru kenaikan tarif dasar listrik rumah tangga. Kita kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, tadi sebelum break kita berbincang tentang mekanisme yang ekstrim yang akan diambil oleh YLKI. Seperti apa? Ekstrim itu karena skema tarif yang diterapkan oleh pemerintah, yang kemudian diimplementasikan oleh PLN, itu adalah skema yang tadi saya bilang liberalistik, dalam arti sangat pro pasar atau menjadikan pasar sebagai pertimbangan tunggal dalam menaikkan tarif itu. Kenapa pasar? Tadi kan inflasi. Karena inflasi kan pasti akan terjadi setiap saat. Bahkan tarif listrik sendiri memicu inflasi. Kedua, kurs rupiah terhadap mata uang dolar. Kalau rupiahnya terpuruk atau ini kan pasti sangat berpengaruh. Kemudian harga minyak mentah dunia yang juga naik turun. Ini artinya kan betul-betul pasar atau kondisi pasar yang menjadi pertimbangan untuk menaikkan tarif, bukan lagi ada intervensi pemerintah sebagai regulator untuk menentukan kebijakan ini. Sedangkan listrik itu kan komoditas publik ya, infrastruktur, essential services. Kenapa kemudian ketika menerapkan kebijakan tarif ya, tapi menggunakan kebijakan yang sangat liberalistik tadi, sangat pasar. Lalu fungsi negara itu apa? Fungsi pemerintah itu apa? Kalau semua kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Orientasinya pasar akhirnya merugikan Dan ini masyarakat, bukan nanti hanya golongan 1.300 ke atas, tapi golongan-golongan bawah pun akan diterapkan seperti itu kalau misalnya subsidinya sudah dihilangkan. Nah ini dia nih, golongan bawah juga akan menerima dampaknya. Dan kabarnya memang untuk daya 450 sampai 900 juga akan dicabut subsidinya, betul kan? Ya, kalau yang 450 saat ini belum diutik-utik lah, tapi yang 900 volt ampere ini sudah mulai. Karena nanti sebenarnya Januari ini nanti, tapi kemudian ditunda nanti sampai pertengahan 2016 bahwa yang golongan 450 golongan 900 itu akan direview. Kalau yang 900 katakanlah orang mampu, dia akan dikenakan tarif yang non subsidi, artinya tarif otomatis, dan yang masih golongan mampu, golongan tidak mampu akan tetap diberikan subsidi. Nah, ini yang kemudian juga menimbulkan ketidakadilan baru lagi. Dulu golongan 1.300 adalah golongan yang semuanya tidak semuanya orang mampu. Ya katakanlah masih ada 30% yang sebenarnya tidak mampu atau angkanya sekitar 600 ribuan, yang karena dulu ketika mau sambung baru, itu yang ada hanya 1.300 volt ampere. Padahal dia tidak ingin 1.300, inginnya mungkin 450 atau 900, tapi karena sudah tidak disediakan stoknya atau dibatasi atau bahkan dilarang waktu itu dalam rangka menghemat subsidi, akhirnya konsumen nggak ada pilihan, yang ada hanyalah 1.300. Nah, tolong pemerintah juga ini direview dong. Kalau ada 1.300 yang memang tidak mampu, turunkan atau kembalikan ke 900. Biar adil kalau kemudian ada golongan 900 yang mampu digolongkan tarif yang non subsidi ke 1.300 ya, jadi lebih simpel juga ya, Pak? Jadi biar adil dong, 1.300 di review, 1.900 juga di review. Jangan mereview yang mau enaknya saja, yang 900 volt ampere. Tapi yang 1.300 background historisnya juga ada upaya-upaya yang dulu memang pembatasannya sangat ketat, sehingga konsumen tidak ada pilihan lain, akhirnya mau tidak mau 1.300. Nah, ini 1.300 yang sangat terpaksa sebenarnya. Ya, sangat terpaksa. Tetapi kembali ke yang tadi soal tarif ini, yang justru bahwa tarif otomatis ini adalah skema yang sangat liberalistik ya. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, juga di India, ketika mau menaikkan tarif dengan tarif yang komoditas publik seperti itu ada komisi khusus. Ya. Jadi ada Public Utilities Commission ya, untuk menentukan tarif ya, bukan semata-mata ditentukan oleh operator. Nah, ini yang kita dorong nanti juga bagaimana Indonesia mempunyai Public Utilities Commission atau komisi utilitas publik seperti tarif listrik, telepon atau apapun, sehingga tidak semena-mena ditentukan oleh operator. Oke, kalau kita berbincang tentang tadi Pak Tulus menyebutkan tentang keadilan dan review dari pemerintah. Seperti kita tahu bahwa 1.300 dan 2.200 ini kan sebelumnya tarifnya adalah 1.352 per kWh. Sekarang menjadi 1.509,38 per kWh. Nah, kemudian beli listriknya. Nah, kemudian menjadi pembahasan kita adalah bahwasanya efek daripada listrik ini kan tidak hanya di listrik saja, efek dominonya, efek jangka panjangnya, efek beruntutnya akan ada terjadi kenaikan katakanlah sembako dan lain sebagainya. Apakah pemerintah sudah mereview hal ini? Ya, tadi saya katakan ketika tarif listrik itu memicu inflasi adalah seperti itu. Ya, semua komoditas publik yang semua aspek adalah ketika inflasi. Inflasi itu artinya
kenaikan harga-harga, kemudian menurunnya daya beli dan seterusnya. Walaupun dalam konteks ini kan PLN mengatakan ini momen yang baik untuk menaikkan tarif, ya tidak ada inflasi yang tinggi, konsumen sedang tidak ada kenaikan biaya sekolah atau hari Lebaran atau apapun. Tapi saya kira yang dilupakan oleh pemerintah dan PLN adalah ketika pertama persoalan skema tarifnya itu, kedua ada golongan yang 1.300 yang masih gray area sebenarnya, yang tidak semuanya bisa diklaim seorang mampu, tapi masih sebagian yang tidak mampu. Ini yang sebenarnya harus dibatalkan, direview Permen nomor 1 tahun 2015 tentang tarif otomatis itu. Baik, ini singkat, jawab dengan singkat sikap dari YLKI. Dibatalkan, lanjut, atau mencari jalan tengah dari 1.300 sampai 1.500? Ya, YLKI lebih concern pada mekanisme tarif tadi, yang mekanisme otomatis. Ini kan ini mencakup secara keseluruhan pelanggan PLN. Karena saya khawatir ini nanti tarif otomatis ini nanti akan menjadi alat untuk memprivatisasi PLN secara keseluruhan. Ini hanya sebagai pintu masuk saja. Jadi ini jadi pintu masuk dan harus benar-benar waspada nih masyarakat dan harus kalau lebih cerdas sudah konsumennya. diprivatisasi artinya betul-betul tarifnya tarif yang pro pasar. Baik, semoga ada kebijakan yang lebih bijak lagi ya Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, ya, Sukses sama-sama, terus untuk YLKI. Kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.